Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengulas makalah mengenai etika profesi pada bidang pekerjaan teknisi komputer. Ya, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan pertolongannya lah saya dapat menyelesaikan masalah etika profesi dan komunikasi ini dengan baik, di mana makalah ini menulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Saya menyadari bahwa penulisan makalah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi ini masih jauh sekali dari sempurna. Untuk itu perlu mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Abstraknya yaitu perkembangan zaman dan diri kemajuan teknologi mendorong kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dalam hal penguasaan teknologi informasi. Dalam hal ini kita juga harus memperhatikan kode etik dalam IT. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Adapun salah satu profesi TI yang akan dibahas adalah teknisi komputer. Pendahuluan yaitu berlatar belakangnya pada era globalisasi. Sekarang implementasi TI mulai meningkat dari operasional bisnis biasa sampai ke jaringan perusahaan yang lebih kompleks, menyebabkan kebutuhan tenaga TI tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang TI, tetapi juga non-TI. Seiring dengan kebutuhan tenaga kerja TI yang diperkirakan terus meningkat, berbagai posisi atau jabatan baru di bidang TI juga bermunculan. Semakin cepatnya perkembangan TI serta semakin kompleksnya teknologi tidak memungkinkan bagi lembaga pendidikan untuk melakukan perubahan secara cepat. Maksud dan tujuan dari penulisan kode etik teknisi komputer ini adalah untuk mengetahui kode etik dari teknisi komputer dan sanksi apabila melanggar kode etik tersebut. 2. Menjelaskan tugas dan syarat dari teknisi komputer. 3. Menjelaskan bahwa penggunaan software bajakan merupakan salah satu kejahatan komputer. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi pada prodi sistem informasi FTKI Universitas Nasional. Ruang lingkup yang dibahas dalam penulisan ini adalah tentang tugas dari teknisi komputer, syarat-syarat menjadi teknisi komputer, dan sanksi yang akan diterima apabila melanggar kode etik tersebut, khususnya untuk penginstalan software bajakan. Pembahasan yaitu seorang teknisi komputer adalah orang yang memperbaiki dan memelihara komputer dan server. Tanggung jawab para teknisi yang dapat mengembangkan, juga membangun atau mengkonfigurasi hardware baru, menginstal dan memperbaiki paket perangkat lunak, juga menciptakan dan memelihara jaringan komputer. Syarat-syarat dasar menjadi teknisi komputer: mengenal macam dan jenis berbagai perangkat dalam komputer, penanganan masalah atau troubleshooting, mengupdate atau mengembangkan pengetahuan, sedikit tahu bahasa Inggris. Syarat-syarat menjadi teknisi: syarat yang harus dikuasai, belajar dari pengalaman dan pelatihan, kemauan untuk menambah atau mengupdate pengetahuan, disiplin, berkemampuan berkomunikasi. Sikap rendah hati, cara kerja terperinci, komitmen menyelesaikan masalah, dapat menentukan prioritas tukar pengalaman, minat akan teknologi. Undang-Undang Hak Cipta Software. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, definisi dari kedua kata tersebut adalah sebagai berikut. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam melakukan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-Undang Hak Cipta pertama kali di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 82 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 87. Kemudian disempurnakan lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97. Pada tahun 2002, pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan penambahan hak cipta perangkat lunak. Pasal yang mengatur hak cipta atas perangkat lunak tersebut adalah Pasal 15E yang berbunyi sebagai berikut. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang sifatnya perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya tidak melanggar undang-undang. Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak hak cipta, pemberi izin pencipta, pengembang hak dengan pidana penjara paling 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
Mungkin kita sering mendengar pernyataan-pernyataan kalau tidak membajak tidak bisa pintar, kalau tidak pernah ada bajakan, IT Indonesia tidak akan seperti sekarang. Pernyataan itu sebetulnya salah, kita bisa pintar tanpa membajak. Sekarang telah ramai diperbincangkan tentang open source, seperti Linux dari software-software lainnya yang dapat dijadikan alternatif software tanpa harus menggunakan barang bajakan. Ada dua pilihan solusi yang dapat diambil untuk menghindari kegiatan menggunakan software bajakan. Solusi pertama menggunakan software Windows yang asli dan berlisensi dengan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, kalau tidak mau keluar banyak uang, gunakan open source software seperti Linux dan open source software lainnya sebagai alternatif pengganti Windows. Teringat katanya Gus Pur di news.com, itu aja kok repot. Berbicara mengenai aplikasi Linux dan open source software lainnya memang tidak kalah canggih. Fungsionalitas dari free open source software memang ada yang kurang sama, dan bahkan untuk beberapa aplikasi tertentu justru jauh lebih handal daripada yang tidak open source. Dalam pengertian hak cipta terdapat dua unsur yang penting sebagai hak yang dimiliki pencipta, yaitu hak ekonomis. Economic right. Hak ekonomis adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memberi hak ekonomi kepada pencipta antara lain hak memperbanyak, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan, dan hak display. Lalu yang kedua, hak moral. Hak moral adalah hak khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas ciptaannya, dan hak itu dipisahkan dari pencipta. Hal moral ini adalah hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya, memberi persetujuan dalam perubahan hak ciptanya, memberi persetujuan terhadap perubahan atau nama samaran pencipta menurut seorang yang tanpa persetujuan menandakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya. 3 tahap esensial dalam hal perlindungan terhadap perangkat lunak, yaitu perlindungan terhadap algoritma pemrograman, perlindungan paten atau hak cipta terhadap program komputer, perlindungan terhadap kode objek program. Sehubungan dengan hal itu, WIPO juga telah mengidentifikasi bahwa bahan-bahan yang termasuk dalam software adalah materi-materi pendukung, flowchart, deskripsi tertulis program, dokumentasi tentang bagaimana menggunakan program user guide, untaian perintah, listing program itu sendiri, tampilan look and feel dari program tersebut. Tugas teknisi komputer perbaikan adalah memeriksa komputer, laptop, monitor, dan printer untuk menentukan apa masalahnya. Tugas teknik komputer jaringan telah memperoleh pelatihan dalam jaringan konfigurasi sistem instalasi dan pemecahan masalah. Tugas teknisi komputer infrastruktur difokuskan pada desain dan implementasi jaringan komputer besar. Mereka memiliki gelar universitas di ilmu komputer atau jaringan komputer. Tugas teknisi komputer server khusus dalam instalasi, scoping, dan manajemen base server. Lokasi ini memiliki sejumlah besar server berjalan secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan klien. Menjadi teknisi komputer yang terampil. Kalau hanya ingin menjadi teknisi komputer yang terampil untuk diri sendiri dan lingkungan, cukup belajar secara otodidak. Saat ini dikatakan kebutuhan telah bertambah, yaitu kebutuhan akan hiburan dan edukasi. Selain kebutuhan sandang, pangan, dan harapan, aspek hiburan ini telah cakap dalam media komputer masa kini. Maka sudah sepantasnya kita mengerti segala hal dalam komputer, seperti halnya pengetahuan tentang makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Studi kasus